Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang El Nino dan La Nina. Sebelum itu, perkenalkan nama saya adalah Abiesa Zulfikar Andrian dari Ilmu Kelautan UB 2022. Sebelum kita ke fenomena El Nino dan La Nina, kita harus tahu apa itu kondisi normal dari pergerakan siklus ini. Di sini dapat terlihat, Samudra Pasifik merupakan samudra yang sangat luas. Samudra Pasifik berada di bagian kanan Indonesia. Samudra yang luas ini menyebabkan luas penguapan juga semakin besar. Pada kondisi normal, angin pasat atau trade winds bergerak dari Samudra Pasifik Timur ke arah Samudra Pasifik Barat atau dari benua Amerika ke arah Asia dan Australia. Pada kondisi normal ini, air yang berada di bagian barat suhunya menghangat. Kejadian ini akan menyebabkan bagian permukaan perairan yang ada di barat menghangat dan bagian perairan di timur akan mengalami upwelling, sehingga perairan di timur akan lebih dingin daripada perairan di barat. Selanjutnya, di perairan yang hangat akan mengalami penguapan hingga membentuk awan dan hujan akan terjadi di sekitar Asia dan Australia. Pada pada gambar ini terlihat bahwa awan yang ada di situ menunjukkan panah membentuk siklus. Siklus ini disebut siklus Walker. Siklus Walker merupakan tekanan atmosfer yang bergerak membentuk membentuk lingkaran menjadi siklus dengan penguapan air di daerah barat Samudra Pasifik dan bergerak ke arah timur dan menciptakan siklus Walker. Selanjutnya, fenomena fenomena dari El Nino. El Nino ini akan terjadi jika terjadi perubahan pada pergerakan angin. Pada kondisi ini, pergerakan angin akan menyebabkan El Nino. Tidak hanya pergerakan angin yang lambat, pergerakan angin yang berputar balik juga dapat menyebabkan terjadinya fenomena dari El Nino. Kondisi ini yang terjadi pada El Nino, yaitu angin melambat atau berputar arah, sehingga luas permukaan yang panas akan lebih luas dan air yang menguap berasal dari tengah samudra. Hal ini memberikan dampak ke benua Asia yang biasanya akan lebih panas dan mengalami kekeringan. Sedangkan di wilayah Amerika dan Peru akan mengalami frekuensi hujan yang lebih banyak. Kebalikannya dari El Nino adalah La Nina. Fenomena La Nina terjadi saat kondisi angin pasat bergerak lebih cepat daripada kondisi normal. Hal ini menyebabkan bagian perairan hangat bergeser ke arah barat lebih jauh daripada biasanya. Pada periode La Nina ini, kondisi perairan di wilayah barat Samudra Pasifik akan mengalami hujan yang lebih lebat daripada biasanya. Sedangkan pada wilayah Amerika dan Peru akan mengalami kekeringan. Peristiwa upwelling pada Amerika dan Peru juga lebih luas daripada biasanya, yang menyebabkan luas permukaan perairan dingin lebih luas. Di gambar ini terlihat bahwa lekukan dari upwelling lebih lebih tinggi daripada lekukan yang terjadi saat normal. Hal ini memperlihatkan bahwa upwelling yang terjadi juga lebih tinggi dan lebih luas daripada kondisi normal. Nah, jika kita berada di Amerika, kondisi La Nina ini akan sangat menentukan. Masalahnya, pada La Nina, di mana upwelling terjadi lebih luas daripada biasanya, nutrisi yang ada di permukaan juga akan semakin melimpah. Dampak dari melimpahnya nutrisi ini akan menyebabkan intensitas dari klorofil yang ada di plankton juga semakin meningkat. Banyaknya intensitas dan jumlah dari plankton ini meningkatkan juga jumlah ikan yang berada di perairan tersebut. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mengambil sumber daya perairan dengan lebih maksimal. Sekian dari saya. Terima kasih.